Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Aflahatur Aufa, Amalia Hendriani, Cahya Nurum Ramadhani, dan Gading Laksmita Anindya-Tami akan mempresentasikan materi tentang teologi Syiah. Adapun pada pemaparan materi hari ini, kami mempunyai beberapa pembahasan yang masing-masing akan dijelaskan oleh para presentator. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian Syiah, yang kedua latar belakang kemunculan Syiah, yang ketiga ada doktrin-doktrin Syiah, yang keempat ada perkembangan Syiah, dan terakhir ada tokoh-tokoh Syiah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh presentator Cahya Nurum Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Nurum Ramadhani dengan NIM 214110201110 akan memaparkan materi tentang pengertian Syiah. Teman-teman udah ada yang pada tahu belum nih? Apa itu Syiah? Dan apa sih pengertian Syiah? Aku jelasin ya. Jadi Syiah menurut bahasa atau etimologis itu berarti pengikut, pencinta, pembela yang ditujukan kepada suatu ide, individu, atau kelompok tertentu. Kemudian Syiah secara istilah yaitu salah satu ajaran agama Islam atau sekte dalam agama Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam atau pemimpin setelahnya, terutama pada acara Ghadir Khum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gading. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang kemunculan Syiah. Jadi Syiah itu lahir langsung atau muncul langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu pada saat terjadi pemberontakan antara golongan Muhajirin dengan Ansor di Saqifah Bani Saidah. Nah, pada saat itu muncul suara dari golongan Hashim atau Bani Hashim dan sejumlah kecil dari Muhajirin yang menuntut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Latar belakang yang kedua dari kemunculan Syiah yaitu Syiah lahir atau muncul pada masa awal kekhalifahan dari Utsman bin Affan yang memerintah tahun 644 sampai 656 atau pada masa awal kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu atau pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang mengakibatkan atau yang berakhir dengan kematian Utsman, dan ada tuntutan dari umat agar Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi seorang khalifah pada masa itu. Latar belakang dari kemunculan Syiah yang ketiga yaitu Syiah, dari pendapat yang paling populer ya, Syiah itu muncul setelah gagalnya perundingan antara pasukan Ali dengan pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan pada peristiwa tahkim atau arbitrase di Siffin. Nah, akibat kegagalan itu ada beberapa orang yang menyatakan diri keluar dari khalifah atau keluar dari pasukan Ali yang disebut Khawarij, dan ada beberapa orang yang tetap bertahan atau setia kepada khalifah yang disebut Syiatun Ali. Kepada Mbak Gading saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aflah. Untuk Mas Aflah saya persilahkan. Doktrin Syiah Itsna Asyariah. Tauhid Tuhan adalah esa, baik esensi maupun ekstensinya. Keesaan Tuhan adalah mutlak.
ia berekstensi dengan sendirinya. Tuhan adalah kodim, maksudnya Tuhan berekstensi dengan sendirinya sebelum ada ruang dan waktu. Keadilan. Tuhan menciptakan kebaikan dalam semesta ini merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Karena ketidakadilan, kelalaian terhadap yang lain merupakan tanda kebodohan dan ketidakmampuan, dan sifat ini jauh lebih keabsolutan dan kehendak Tuhan. Nubuah. Setiap makhluk hidup, sekalipun telah diberi insting, masih membutuhkan petunjuk, baik petunjuk dari Tuhan maupun dari manusia. Dalam keyakinan Syiah Itsna Asyariah, Tuhan telah mengutus 124.000 rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Mangat adalah hari akhir atau hari kiamat yang menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Setiap muslim harus yakin akan keberadaan kiamat dan kehidupan suci setelah dinyatakan bersih dan lurus dalam pengadilan Tuhan. Imamah. Imamah adalah institusi yang diangsurkan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih keturunan Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Syiah Sabiyah atau Syiah 7. Doktrin Imamiyah dalam pandangan Syiah Sabiyah berkaitan dengan pilar atau rukun pertama, yaitu Imam Qadi Nun 974 Masehi, memerincinya sebagai berikut: iman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pengadilan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada para imam, percaya mengetahui dan membenarkan imam zaman. Syiah Zaidiyah. Doktrin Imamiyah menurut Syiah Zaidiyah. Imamah sebagaimana telah disebutkan merupakan doktrin fundamental dalam Syiah secara umum. Berbeda dengan doktrin Imamah yang dikembangkan Syiah lain. Syiah Zaidiyah mengembangkan doktrin Imamah yang tipikal. Doktrin Syiah Zaidiyah. Berbeda dengan Syiah lainnya, Syiah Zaidiyah menolak nikah mutah atau temporer. Tampaknya yang ini merupakan implikasi dari pengakuan mereka atas kekhalifahan Umar bin Khattab. Seperti diketahui, nikah mutah merupakan salah satu jenis pernikahan yang dihapuskan pada masa Nabi SAW. Kepada Mas Aflah, saya ucapkan terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amalia. Kepada Mbak Amalia, saya persilahkan. Baik, saya Amalia Hendriani dengan NIM 2141 10 20 11 55. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Syiah. Perkembangan Syiah yang mengatasnamakan mazhab Ahlul Bait ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Sejumlah lembaga yang berbentuk pesantren maupun yayasan didirikan di beberapa kota besar di Indonesia, baik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Buku-buku tentang Syiah sengaja diterbitkan oleh para penerbit yang berdedikasi Syiah atau melalui media massa dan ceramah-ceramah baik lewat majelis taklim maupun pengkaderan terus-menerus dilakukan oleh mereka. Menurut Ahmad Barakbah, merupakan seorang alumni dari Qom, Iran, di Indonesia sekarang terdapat kurang lebih 40 yayasan Syiah yang tersebar di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bogor, Pekalongan, Malang, Jember, Pontianak, Jakarta, Bangil, Samarinda, dan sebagainya. Di antara lainnya, satu, ada Yayasan Muntahari didirikan di Bandung. Kedua,
Yayasan Al-Muntazhar didirikan di Jakarta pada 7 Oktober 1991. Yang ketiga, Yayasan Al-Jawad didirikan di Bandung oleh pengikut mazhab Ahlul Bait. Yang keempat, Yayasan Mula Sadra didirikan di Bogor pada November tahun 1993. Yang kelima, ada Pesantren Yapi yang didirikan di Bangil. Yang keenam, ada Yayasan Al-Muhibin didirikan di Probolinggo, Jawa Timur. Yang ketujuh, ada Pesantren Al-Hadi didirikan pada tahun 1989 di Pekalongan, Jawa Tengah oleh Ustadz Ahmad Barakbah. Selain itu, penyebaran Syiah disampaikan melalui kader-kader Syiah yang ditugaskan ke daerah-daerah terpencil, juga melalui majalah dan tabloid serta buletin Syiah yang beredar di Indonesia, di antaranya majalah Yaum Al-Quds, kemudian ada majalah Al-Mawaddah, ketiga ada majalah Al-Hikmah, kemudian ada majalah Al-Mustafa. Kemudian untuk buletinnya ada buletin Al-Jawad, buletin Al-Hadir, buletin Al-Tanwir, dan buletin Ibnu Sabil yang diterbitkan setiap bulannya di Pekalongan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Mbak Amalia, saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Cahya Nurul Ramadhani, mengenai materi tentang tokoh-tokoh Syiah. Jadi, ada beberapa tokoh-tokoh dari aliran Syiah yang terkenal. Di antaranya yang pertama ada Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua ada Miqdad bin Al-Aswad, dan yang ketiga ada Ammar bin Yasir. Dan juga ada beberapa sejumlah ulama yang menyatakan diri sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW atau juga yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.